أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, bolehkah ku sayang? Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Firmansyah, bisa dipanggil Raihan. Nama induk, maksud saya nomor induk 2059 Pendidikan Jasmani B Angkatan 2020. Yang terhormat Bapak Samsuryanto SKOMI MSOS selaku dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang saya hormati, serta para penonton video yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa terukur oleh tukang bajibur, oleh tukang cukur, oleh insinyur, apalagi oleh orang yang kufur. Selawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam akni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman edan ke zaman mobil sedan, dari zaman kufur ke zaman bersyukur, dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Di depan kamera ini saya ingin menjelaskan sebuah materi, bukan lain untuk memamerkan wajah dan penampilan saya di depan kamera ini. Sebelum saya melanjutkan pidato, izinkan saya untuk mengingatkan kembali agar selalu menggunakan masker dan sanitizer dan face shield, serta menghindari kerumunan di tempat umum untuk pencegahan penularan COVID-19. Tak lupa juga mengonsumsi makanan yang mengandung 4 zat 5 sempurna, serta ditambah berolahraga secara rutin, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan agar kita semua diberikan kesehatan baik fisik maupun mental kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada pidato dakwah kali ini saya akan membahas 3 materi. Materi yang pertama, 5 cara membela Nabi. Materi yang kedua, 5 cara mengakrabi Al-Quran. Yang ketiga, saya diperintah untuk menceritakan 3 cara saya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memperingati Maulid Nabi, ziarah kubur, serta Yasin tahlil. Kita masuk kepada materi yang pertama, akan membahas dan mengulas 5 cara yang akan saya lakukan untuk membela Rasulullah SAW dari Presiden Prancis, yang mana telah terjadi kontroversi akhir-akhir ini. Siapa yang menghina dan siapa yang memuji. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW kebanyakan adalah orang-orang yang tak
mengenal sama sekali sosok Nabi Muhammad SAW secara benar. Saya menyimpulkan bahwa Presiden Prancis adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sama sekali tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pujian dan hinaan adalah bagian dari hidup setiap orang. Khusus bagi tokoh-tokoh besar, dua hal itu memiliki intensitas yang lebih dahsyat. Semakin tinggi pohonnya, semakin besar anginnya. Ketika dipuji, mereka dipuja, bahkan dikultuskan. Ketika dihina habis-habisan. Saya sebagai umat muslim, ada 5 cara yang bisa saya pribadi lakukan untuk tetap membela Rasulullah SAW dari tragedi kontroversi Presiden Prancis tersebut. Yang pertama, jangan hiraukan, jangan share, jangan broadcast, cuekin saja. Para penghina itu akan semakin mendapatkan tempat ketika kita menanggapinya. Quran surat An-Nisa ayat 140 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, yang artinya Allah telah menurunkan kepadamu bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk beserta mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Yang kedua, memaafkan mereka. Saat Futuh Mekah, Nabi datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Bisa saja dia membantai orang-orang Mekah dengan mengusir Nabi Muhammad SAW. Nabi berseru, hari ini adalah hari pemaafan, tak ada lagi penumpahan darah. Agama ini bukanlah agama pendendam. Quran surat Asy-Syura ayat 40, yang artinya upaya membalas kejahatan dengan kejahatan juga dapat menjadi pembalasan kejahatan. Karena itu, siapa yang memaafkan musuhnya dan melakukan perdamaian, balasannya adalah di sisi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang ketiga, membalas dengan kebaikan. Quran surat Fussilat ayat 34, yang artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga rasa permusuhan itu berubah menjadi pertemanan. Subhanallah. Yang kelima, mendoakannya. Maksud saya keempat, mendoakannya. Setelah dilempari penduduk Taif dengan luka yang masih basah, Nabi Muhammad SAW ditawari malaikat untuk menimpakan gunung ke penduduk Taif. Tetapi Nabi Muhammad menolak. Alih-alih Nabi Muhammad memaafkan dan mendoakan mereka. Di masa-masa berikutnya, Taif menjadi daerah penting dalam wilayah kekuasaan Islam. Mungkin kita juga ingat salah satu pembuatan film fitnah akhirnya masuk Islam setelah menyadari kesalahannya. Subhanallah. Mungkin itu karena doa kita, bukan sikap mengutuk dan balas dendam. Yang kelima,
jangan melakukan hal yang sama. Kadang tanpa sadar kita membuat lelucon tentang agama lain. Bersikaplah empatik. Janganlah menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Ada tambahan sedikit dari saya. Jangan mudah percaya. Setiap kali kita dihadapkan pada sebuah cerita, yang kita lakukan adalah selalu sisakan ruang untuk tidak begitu saja mempercayainya. Jadi kesimpulan saya, hinaan tidak membuat yang dihina menjadi hina, melainkan hanya menunjukkan kehinaan bagi yang menghina. Kemuliaan Nabi kita tidak akan seinci pun luntur ataupun berkurang dengan suatu hinaan apapun. Beralih ke topik berikutnya mengenai cara kita mengakrabi Al-Quran. Al-Quran berisi kebenaran yang selalu relevan di setiap saat dan tempat. Membaca Al-Quran adalah zikir, menghadiri ketenangan dan mendatangkan banyak kebaikan. Serta tak kalah menakjubkan adalah mendengarkannya saja menjadi pahala. Sesungguhnya tak pernah ada alasan bagi kita semua umat muslim untuk berjauhan dari Al-Quran. Sewaktu saya masih di bangku madrasah, saya mendapatkan ilmu yang dapat dijadikan sahabat sejati dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Oleh karena itu, kita harus bisa bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat abadi. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, tentu kita memposisikan dan memperlakukan seperti kita memperlakukan sahabat dalam hidup ini. Cara ini kita perlakukan sahabat dalam hidup seringkali menjadikan sebagai teman curhat, mendengarkan nasihatnya, mengikuti patuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Bahkan seringkali kita tidak bisa dipisahkan dalam jarak dan waktu. Begitupun ketika Al-Quran sudah menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan membuatnya terasa istimewa dalam hidup kita. Ada cara kita untuk mengakrabi Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi, bacalah walaupun engkau tidak lancar, maksudnya masih terbata-bata membacanya, karena orang yang terbata-bata dalam membacanya, ia akan memperoleh pahala 2 kali. Satu adalah pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala untuk mempelajari Al-Quran. Adapun ukuran membaca Al-Quran menurut ulama adalah menghatapkannya selama sebulan, atau selama seminggu, atau selama 3 hari, atau lebih dari itu. Yang kedua, mempelajarinya. Setelah kita mengakrabi Al-Quran dan membacanya, maka kita sepatutnya menaikkan level dengan mempelajarinya. Apa yang perlu dipelajari? Tentu saja banyak aspeknya. Kita bisa mempelajari dari segi bahasa Arabnya, cara penulisan kalimatnya, sejarahnya, seni kaligrafinya, tafsirnya, tahmidnya, pembacaannya, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, selain mendatangkan ilmu, mempelajari Al-Quran pun bisa mengundang kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menghafalkannya. Salah satu ciri orang beriman adalah menghafal Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran
berarti kita sedang merekam firman Allah, merekamnya ke dalam otak dan hati kita. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang pasti Rasulullah sangat memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran adalah telah menyimpan ilmu kenabian walaupun ia tidak diturunkan kitab. Yang keempat, mengamalkannya. Jika kita sudah mampu membacanya, mempelajarinya, kemudian menghafalnya, maka kita akan sampai pada suatu pemahaman atas isi Al-Quran. Jika sudah demikian, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhenti di situ, melainkan kita akan mengamalkannya sekuat yang kita bisa. Setelah kita tahu dan mengerti akan kebenaran itu, bagaimana mungkin kemudian kita mengabaikannya? Ilmu itu adalah apa yang diamalkannya, bukan apa yang diketahui. Maka itulah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar dapat diamalkan oleh para sahabat. Demikian juga kita yang telah membacanya dan mengerti artinya, maka setidaknya kita wajib mengamalkannya. Yang kelima adalah menyampaikannya. Jangan biarkan pemahaman, kebenaran, dan kebaikan Al-Quran ini berhenti di diri kita semata, karena sesungguhnya setiap orang yang beriman adalah agen risalah Islam. Bagaimana orang lain, terutama non-muslim, bisa memahami bahwa Islam adalah kedamaian dan kebenaran jikalau kita tidak menyampaikannya? Itulah Rasulullah SAW berpesan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Beralih ke materi yang berikutnya, ada 3 cara yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti maulidan, ziarah kubur, dan yasin tahlil. Di sini saya diperintah untuk menceritakan pengalaman saya dari maulid Nabi, ziarah kubur, dan yasin tahlil. Yang pertama, maulid Nabi. Sedikit cerita tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman yang lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar 57 Masehi. Seingat saya disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Mengutip Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kirsa Anushirwan yang bergoyang dan 14 balkon ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan Persia, sekarang berada di Iran, yang sebelumnya tak pernah padam. Beberapa peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad yaitu air danau A yang dikultus oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut. Tasik Safa atau semenanjung suci
bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Pada tanggal 12 bulan ketiga Rabiul Awal kalender Hijriah, yang mana bertepatan dengan Maulid Nabi. Ini adalah salah satu dari hari besar bagi umat Islam. Tak jarang selama 1 bulan penuh di bulan Rabiul Awal terdapat berbagai peringatan acara Maulid Nabi. Saya beserta kawan-kawan mengikuti peringatan acara Maulid Nabi yang diselenggarakan di masjid perumahan saya, yang mana saya mendengarkan ceramah, lantunan para qori, dan mengaji bersama. Serta yang paling dinantikan oleh saya pribadi dan teman-teman saya ialah makan bersama. Istilah gaulnya sekarang mukbang. Dengan perasaan yang senang dan haru pada saat itu, dikarenakan masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara Maulid Nabi. Pada tahun ini kita memperingati acara Maulid Nabi dengan adanya pandemi. Jadi kita keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat. Yang kedua, beralih ke ziarah kubur. Yang kedua, saya pernah berziarah kubur ke Wali Songo, bertepatnya di Tanah Jawa. Perjalanan saya dan rombongan di ziarah Wali Songo beberapa waktu lalu, atau tepatnya beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih di madrasah, bertepatan dengan hari libur nasional. Rombongan kami terbagi menjadi 3 bis untuk memulai rangkaian ziarah dengan mengunjungi makam Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Muria di Gunung Muria, Kudus, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Kalijaga di Demak, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Dan ternyata rombongan ini kami tidak sendirian, karena masih dalam suasana libur nasional. Tempat-tempat ziarah pun penuh sesak dengan para peziarah dari berbagai pelosok daerah, dari luar Pulau Jawa seperti Madura, Pulau Bawean, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Subhanallah. Para sunan yang tergabung dalam Wali Songo ini saya kenal hanya melalui buku pelajaran pada saat saya berada di madrasah. Oh ya, saya berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Surabaya, yang sekarang berubah menjadi MTSN Negeri 4 Surabaya, berada di Kendung, Surabaya Barat. Tidak disangka, akhirnya saya dapat mengunjungi tempat peristirahatan mereka satu persatu. Secara pribadi, perjalanan ziarah ini adalah ucapan terima kasih kepada para sunan, sekaligus mendoakan napak tilas serta sedikit melihat dan merasakan jejak-jejak perjuangan para sunan dalam mengenalkan agama Islam di Tanah Jawa. Saya juga mengunjungi Masjid Agung Demak. Misalnya saat berziarah ke makam Sunan Muria yang berada di kawasan puncak Gunung Muria. Untuk menuju puncak, kita harus melalui rangkaian anak tangga, kurang lebih adalah 50 meter vertikal ke atas. Untuk menaiki satu persatu anak tangga ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi, dan tentu saja stamina fisik kita harus kuat.
Dari medan tempat berdakwahnya saja, saya bisa membayangkan betapa beratnya tantangan Sunan Muria dalam mengenalkannya ajaran Islam. Tak lupa juga ziarah kubur pada awal puasa ataupun memasuki bulan Ramadan. Saya beserta keluarga besar melakukan ziarah kubur kepada sesepuh keluarga saya. Di sana saya membersihkan makam, seperti mencabut rumput yang di atas makam agar terlihat rapi, menyiram makam supaya tetap segar, menabur bunga supaya makamnya terlihat bagus. Dan tidak lupa saya keluarga besar mendoakan dan membacakan surah Yasin dan tahlil untuk para sesepuh keluarga saya. Tak lupa juga setelah mendoakan, saya dan keluarga besar saya pulang. Lalu tak lupa juga bersedekah atau membagikan rezeki kepada juru kubur yang berada di pemakaman tersebut. Memang kurang banyak, bisa dikatakan sedikit, namun semoga yang saya berikan beserta keluarga dapat membantu juru kubur tersebut. Pengalaman saya yang lainnya mengikuti Yasin dan tahlil. Saya melihat keguyuban dan keeratan tali silaturahmi yang kuat antar warga bercengkrama sebelum acara dimulai, serta bertukar obrolan setelah acara selesai. Pada acara Yasin dan tahlil yang diadakan oleh pengurus RT ini mampu menambah dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat tali silaturahmi bagi warga sekitar perumahan yang ada di perumahan saya setiap 1 bulan sekali. Ada juga setiap malam Jumat sehabis melaksanakan sholat maghrib. Saya dan warga mengirimkan doa Yasin dan tahlil setelah sholat maghrib dengan cara mengirim doa Yasin dan tahlil kepada para sesepuh yang berada di perumahan. Oh ya, perumahan saya ini perumahan dinas yang banyak sesepuh telah meninggal mendahului kita semua. Kita bisa berbakti atau kita juga dapat mengingat bahwa kematian itu ada dan nyata bagi kita semua umat manusia, khususnya umat muslim yang mempercayainya. Tak terasa 30 menit sudah saya berpidato di depan kamera. Semoga pidato kali ini bermanfaat. Sebuah awal pasti ada akhirnya. Itulah kenyataan dari dunia fana ini. Begitu juga dalam pidato-pidato saya yang saya sampaikan sekurang-kurangnya dan selebih-lebihnya dapat memberikan pencerahan dan dapat dimengerti untuk para penonton sekalian. Ada pula ketidaksempurnaan datang dari saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Semoga bermanfaat. Sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang tak memiliki kesempurnaan apapun, karena kita jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk itu, saya secara pribadi, Ahmad Rehan Firmansyah, memohon pengertian atas apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum saya tutup pidato dakwah pada kali ini, saya mohon maaf yang sangat besar dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.